Jemima tidak bisa mengendalikan kesedihannya. Tapi dia tidak berani mengatakan apa yang dia pikirkan, jadi dia hanya bisa menangis sedih. Yang saya inginkan adalah ponsel ini. Ponsel ini persis seperti apa adanya. Jika penutup belakang diganti, itu tidak akan menjadi yang ini. Ini sudah berakhir. Tama tidak berdaya dan hanya bisa membujuk, kalau tidak, saya akan membelikanmu casing ponsel, dan Anda dapat membungkus penutup belakang ponsel. Lagi pula, kaca penutup belakang rusak, dan ponsel tidak rusak. Casing ponsel dapat menghindari pecahan kaca tanpa menunda penggunaan yang berkelanjutan. Jemima semakin menangis dan berkata, "Aku tidak mau casing ponsel. Apa gunanya casing telepon selain menipu diri sendiri?" Tama tertegun. Dia tidak mengerti dengan Jemima, seorang siswa berbakat yang selalu sangat intelektual dan rasional, tiba-tiba menjadi sasaran yang hanya bisa dimasuki oleh anak berusia 3 tahun. Menurutnya, itu hanya ponsel. Solusi terbaik adalah menggantinya dengan yang baru. Jika tidak berhasil, perbaiki saja. Jika tidak berhasil, Anda masih dapat menggunakan casing ponsel. Jika ketiga solusi ini tidak berhasil, maka masalah ini pada dasarnya belum terpecahkan. Karena itu, saat ini, dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Pada saat ini, Sinta, yang telah mondar-mandir dengan ponselnya berpura-pura tidak jauh, tiba-tiba melihat Jemima duduk di sana menangis tanpa henti. Jadi dia maju ke depan. "Ada apa dengan Nona Leo? Kenapa kamu tiba-tiba menangis?" Jemima sudah menangis dan tidak bisa berbicara. Tama menghela nafas dan berkata, "Ini, Nona Leo menjatuhkan telepon, dia tidak bisa berhenti menangis. Aku bahkan tidak bisa membujuknya." Sinta memandang Tama dan bertanya tak percaya, "Apa, karena dia menjatuhkan ponselnya? Apakah Anda yakin, Tuan Renza? Apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah sehingga membuatnya sedih? Apa Anda membuatnya marah?" Tama berkata dengan tegas, "Saya yakin. Itu karena dia menjatuhkan ponselnya." Setelah berbicara, Tama buru-buru berkata, "Ponsel Nona Leo jatuh ke lantai tadi, dan penutup belakangnya pecah. Saya bermaksud membelikannya yang baru, tapi dia bilang dia hanya menginginkan yang ini. Saya bilang untuk mengganti sampul belakang. Dia bilang dia ingin yang asli. Saya bilang untuk membeli casing ponsel untuk menutupinya, tapi dia tetap tidak mau. Saya tidak tahu bagaimana saya harus membujuknya." Sinta langsung mengerti bahwa Jemima tidak menangis karena ponselnya jatuh. Jadi, dia berkata kepada Tama, "Oh, Tuan Renza, Anda masih belum mengenal gadis-gadis itu. Kami perempuan tidak sekuat anak laki-laki, jadi Anda tidak bisa memberikan solusi begitu saja. Anda harus membantu menyelesaikannya secara langsung. Saya melihat dalam perjalanan ke sini ada seseorang yang mendirikan kios di pintu masuk pusat perbelanjaan di seberang menjual beberapa aksesoris ponsel. Jadi cepatlah dan beli casing ponsel sesuai dengan gaya ponsel Nona Leo." Ketika Tama mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, kamu akan menemani Nona Leo, saya akan pergi membelinya." Setelah itu, dia bangkit dan berlari keluar. Ketika Tama sudah berjalan sedikit jauh, Sinta meraih tangan Jemima dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda mengetahui tentang pernikahan Tuan Renza?" "Tidak apa-apa, aku sudah tahu." Jemima gemetar, menatap Sinta. Dia sedikit mengangguk, dan berkata dengan sedih, "Dia tidak pernah memberitahuku sebelumnya." Sinta bertanya, "Bagaimana jika dia memberitahu Anda?" Dia bilang, "Tidakkah kamu akan jatuh cinta padanya?" Meskipun suara Jemima tercekat, dia berkata dengan tegas, "Jika dia memberitahuku sebelumnya, aku akan menjaga jarak darinya sejak awal. Yang paling saya benci dalam hidup saya adalah orang ketiga. Bahkan jika aku benar-benar jatuh cinta padanya, aku tidak akan pernah mendekatinya." Sinta berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu sangat polos dan imut. Bagaimana kamu bisa menjadi orang ketiga?"
Jemima bertanya tanpa alasan, dia sudah menikah jika aku masih sangat dekat dengannya. Bukankah itu pihak ketiga? Ini tidak ada hubungannya dengan kepolosan dan kelucuan. Sinta menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, kamu baru saja bertemu dengannya, jadi kamu adalah pihak ketiga? Lalu di mana Anda menempatkan saya? Apa? Jemima sedikit tercengang, dan bertanya padanya, Nona Fei, kau, apa maksudmu dengan itu? Sinta tersenyum dan berkata, lihat, bahkan jika itu berdasarkan siapa yang datang pertama akan dilayani, kalau begitu aku harus berada di depanmu. Jika saya yang ketiga, maka Anda yang keempat. Setelah mengatakan itu, Sinta tertawa dan berkata, sayang sekali bahkan aku tidak bisa menjadi peringkat ketiga. Saya mungkin yang terbaik ke-7 atau ke-8, atau ke-10, ke-11, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepertinya, Jemima bertanya tercengang, Nona Fei, kau juga menyukai Tuan Renza? Sinta cemberut dan berkata dengan serius, lebih dari sekadar suka, aku sangat mencintainya. Setelah berbicara, Sinta menambahkan, jika saya tidak mencintainya, mengapa saya terbang jauh-jauh dari Amerika Serikat untuk datang ke sini? Saya baru saja mengambil alih keluarga Fei, dan saya harus berkenalan dengan banyak hal, setiap hari. Saya harus bertemu dengan pemimpin dan mengatur rencana pengembangan perusahaan laporan yang berbeda dari perusahaan aku datang ke sini ke warung pinggir jalan. Bukankah itu karena aku ingin bertemu dengannya? Apa? Jemima terperangah oleh Sinta. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu jujur, apalagi gadis yang berpikiran terbuka. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tapi bukankah kamu sudah tahu bahwa dia sudah menikah? Sinta mendengar ini dan berkata dengan sangat serius, itu urusannya apakah dia akan menikah atau tidak, aku mencintainya atau tidak. Itu urusanku, lagi pula, jika cinta sejati benar-benar datang, apakah fakta bahwa dia sudah menikah atau tidak bisa menghentikannya? Kejujuran Sinta sangat mengejutkan Jemima. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sinta, sebagai pemimpin seluruh keluarga Fei, bisa jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah dengan begitu tenang dan emosional. Selain itu, dari kata-katanya tidak sulit untuk bahkan mendengar sedikit perasaan rendah hati. Dia tiba-tiba mengagumi ketenangan Sinta. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan Sinta, dia benar-benar tertinggal 1000 mil. Namun, dia masih bingung, dan bertanya padanya, Nona Fei, karena Tama sudah menikah, kamu masih sangat mencintainya, tidakkah kamu khawatir tidak akan ada hasil di masa depan? Sinta tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, secara emosional, hal semacam ini tidak bisa dihentikan, sama seperti untuk beberapa hal, kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tidak makan, tapi kamu tidak bisa mengendalikan diri untuk ingin makan. Setelah berbicara, Sinta menatapnya dan bercanda, ngomong-ngomong, kamu juga tahu dia sudah menikah. Bisakah kamu mengatur untuk tidak lagi memiliki perasaan baik padanya mulai sekarang? Jika kamu bisa, tolong ajari aku. Jemima terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan marah, aku tidak bisa melakukannya. Ya, Sinta mengangkat bahu, karena kamu tidak bisa melakukannya, jangan keras pada dirimu sendiri. Jika kamu menyukainya, sukai dia dengan berani. Jika kamu ingin melihatnya, cobalah untuk menciptakan peluang sebanyak mungkin. Jika kamu tidak suka terlibat dalam pernikahan orang lain, jangan pernah biarkan dia tahu bahwa kamu menyukainya. Berbicara tentang ini, Sinta mengubah pembicaraan dan berkata dengan sedikit semangat di matanya, jika kamu merasa bahwa perasaan itu penting bagimu, lebih dari moralitas, maka kamu harus bekerja keras untuk kebahagiaanmu sendiri. Bahkan jika kamu terlibat dalam pernikahan orang lain, aku rasa itu bukan kesalahan besar. Setiap orang datang ke dunia hanya untuk seumur hidup ini, hal-hal seperti pekerjaan, peluang, dan kekayaan.
Mengapa kamu tidak bisa bahagia jika kamu menang dengan kemampuanmu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.